Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang i'rab. Daftar isi materi pada malam hari ini yang pertama yaitu pengertian i'rab. Yang kedua, pembagian i'rab. Dan yang ketiga, tanda-tanda i'rab rafa. Yang keempat, tanda-tanda i'rab nasab. Yang kelima, tanda-tanda i'rab khafat atau jer. Dan yang kelima, tanda-tanda i'rab jazm. Pengertian i'rab dibagi menjadi dua. Yang pertama, i'rab secara bahasa dan istilah ilmu nahwu. I'rab secara bahasa, al-i'rabu fil lughati huwa al-ibanatu wal idahu. I'rab secara bahasa adalah penjelasan dan penerangan. Al-ibanah wal idahu. Wa fil istilah, i'rab secara istilah ilmu nahwu adalah huwa taghyirul ladzi yatra'u ala awakhiril kalimati lafdhan aw taqdiran bi ikhtilafil awamila al-dakhilati 'alaiha. I'rab adalah, menurut istilah, adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata atau kalimah secara bahasa Arab, dalam bahasa Arab, secara lafadz maupun lafdhan atau perkiraan, karena perbedaan amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Dalam kitab Jurmiyah dijelaskan tentang bab i'rab, yakni al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kata yang disebabkan bedanya amil yang masuk pada kata tersebut, baik berubah secara lafadz atau secara perkiraan, lafdhan au taqdiran. Penjelasan yang dimaksud dalam kalimat al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi, bahwa i'rab adalah suatu perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Suatu inti dari i'rab itu adalah perubahan di akhir kata, baik itu dibaca dhammah keadaan rafa, dibaca fathah dalam keadaan nasab, dibaca kasrah dalam keadaan jer, atau dibaca sukun dalam keadaan jazm. Maka sekarang sudah jelas bagi kita bahwa dalam ilmu nahwu, dalam hal ini bab i'rab sebagai jantungnya ilmu nahwu, hanya akan membahas perubahan suatu akhir kata. Oleh sebab itu, maka jika kalian melihat contoh nasrun, maka fokus ilmu nahwu hanyalah pada huruf akhirnya kata nasrun, yaitu huruf ro-nya saja dirofakkan. Masalah kenapa kata tersebut dibaca dhammah atau rofa? Kenapa tidak menggunakan tanwin, kasroh, fathah atau yang lainnya? Sedangkan masalah huruf pertama nun yang terdapat kata nasrun, sod, itu hanya akan dibahas pada ilmu sharaf. Kemudian yang dimaksud dengan kata kalimat likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha adalah perubahan pada akhir kata ini tergantung pada amil yang memasukinya. Apakah itu yang dimaksud dengan amil? Ma huwal amil? Amil adalah suatu penyebab dapat berubah huruf keadaan
dan sifat yang membuat kata yang terkena amil ini harus dibaca rafa dengan dhammah, atau dibaca nasab dengan fathah tanda aslinya, jar dengan kasroh tanda aslinya, atau jazm dengan sukun. Contohnya yaitu pada lafadz kalimat berikut ini. Kataba Muhammadun 'alas sabburati. Artinya Muhammad menulis di papan tulis. Kemudian yang dimaksud dalam kalimat lafdhon au takdiron memiliki arti baik secara lafadz, nampak secara perubahannya, atau dengan kira-kira, dengan takdiron. Secara lafadz adalah perubahan cara membaca akhir kata, nampak jelas dengan adanya harokat dhammah, fathah, kasroh, atau sukun. Maka kita perhatikan contoh berikut. Akal tufaha. Akal tufaha, kata tufah dibaca fathah secara jelas dan nampak harokatnya. Kemudian kalimat yang dimaksud dengan takdiron adalah perubahan secara cara baca akhir kata yang tidak nampak atau tidak jelas dan tidak ada harokat sama sekali. Hal ini disebutkan karena akhir kata tersebut terdapat huruf alif, waw, dan ya. Maka kita perhatikan contoh berikut. Ja'al Mustafa. Dalam contoh Ja'al Mustafa yang artinya Mustafa telah datang. Sekarang perhatikan kata yang saya garis bawahi, Mustafa. Huruf terakhir kata tersebut tidak mempunyai harokat, tapi kata tersebut dibaca rafa. Keterangannya, seharusnya bila suatu kata dibaca rafa, maka tandanya tanda aslinya dengan dhammah. Namun pada kata tersebut tidak ada harokatnya, maka i'rabnya menggunakan takdiron atau dikira-kira. Kenapa dibaca rafa? Jawabannya sebab menjadi fa'il daripada lafadz ja'a. Ja'a fi'il, Mustafa adalah fa'il. Tanda-tanda i'rab rafa. Ringkasan tanda-tanda i'rab rafa sebagai berikut. I'rab rafa mempunyai 4 tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Dhammah menjadi tandanya i'rab rafa. Yang pertama ada di isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga ada di jamak muannas salim, yang keempat ada di fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu atau tidak bersambung sesuatu. Contohnya dhammah menjadi tanda i'rab rafa ada di isim mufrad. Contohnya jalasa hamidun. Hamidun dibaca rafa. Itu hamidun adalah isim mufrad dan tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Tajlisul muslimatu. Kata muslimatu di sini merupakan isim mufrad yang mana tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Hadhihi ghurfatun. Ghurfatun adalah isim mufrad yang mana tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Jamak taksir yang kedua. Contoh tilka ghurafun. Nomor kedua jamak muannas salim, tajlisul muslimatu. Dan fi'il mudhari' yang sahih atau lam yattasil bi akhirih syai'un. Contoh yajlisu, tajlisu, ajlisu, tajlisu, yang mana di akhir fi'il mudhari' di sini tidak terdapat huruf tambahan atau tidak bertemu dengan suatu. Tanda yang kedua yaitu waw. Waw menjadi tanda i'rab rafa menempati di dua tempat. Satu, jamak mudzakkar salim, contohnya
dakhala hamiduna, qatalal muslimuna. Di sini tanda rafa'nya hamiduna yang merupakan jamak mudzakkar salim menggunakan waw. Qatalal muslimuna tanda rafa'nya menggunakan waw karena termasuk jamak mudzakkar salim. Yang nomor 2 yaitu asmaul khamsah. Contohnya qama abuka, qama akhuk, dzu malin dan lain sebagainya. Tanda i'rab rafa yang ketiga yaitu isim alif, yang mana alif ini menjadi tandanya i'rab rafa ada di dalam isim tasniyah. Contohnya dakhala hamidani, qatalal muslimatani. Hamidani merupakan isim tasniyah. Isim tasniyah tanda rafa'nya menggunakan alif. Yang keempat, yang terakhir dari tanda-tanda i'rab rafa adalah nun. Al-af'alul khamsah. Contohnya yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, yajlisna, tajlisina. Nun menjadi tandanya i'rab rafa ada di af'alul khamsah, dan af'alul khamsah menjadi tandanya i'rab rafa dengan menggunakan nun, tetapnya nun di akhirnya. Berikutnya skema atau tanda-tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab di sini ada 5. Pertama alif, pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, dan kelima hadfun nun, terbuangnya nun. Fathah menjadi tanda i'rab nasab ada di isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Contohnya yang ada di dalam isim mufrad fathah, nasartu Ahmad, atau fatahtu baban. Contohnya jamak taksir, fathah menjadi tanda i'rab nasab ada di jamak taksir. Contohnya fatahtu abwaban, fatahtu saya membuka, abwaban beberapa pintu. Fatahtu dibaca nasab karena menjadi maf'ul dari fatah. Yang terakhir daripada fathah menjadi tandanya i'rab nasab ada di fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Contohnya ayyaftaha, setelahnya ha, yaftaha. Setelah ha itu tidak ada huruf, tidak bersambung dengan huruf lain. Yang kedua tandanya i'rab nasab yaitu alif. Alif menjadi tandanya i'rab nasab ada di isim alif menjadi tandanya i'rab nasab ada di asmaul khamsah. Kalau tadi menggunakan waw, sekarang tanda nasabnya menggunakan alif. Abaka, ra'aitu dza ilmin, ra'aitu abaka, akhaka, abaka. Selanjutnya kasrah menjadi tandanya i'rab nasab ada di jamak muannas salim. Contohnya nasartul mujtahidati, nasartu fatimati, fatimatin. Selanjutnya ya menjadi tandanya i'rab nasab ada di isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Ya menjadi tandanya i'rab nasab ada di isim tasniyah. Contohnya nasartu mujtahidaini, nasartu fatimataini.
Jamak mudzakkar salim, ra'aitu mujtahidina, ra'aitu hamidina. Selanjutnya tanda i'rab nasab yang terakhir hadfun nun, terbuangnya nun. Terbuangnya nun ini menjadi tandanya i'rab nasab ada di af'alul khamsah, fi'il yang 5. Contohnya la yajlisa, lan tajlisa, la yajlisu, lan tajlisu, lan tajlisi. Nunnya dibuang, aslinya la yajlisani, tajlisani, yajlisuna. Karena af'alul khamsah itu tanda nasabnya menggunakan terbuangnya nun, maka ketika dibaca nasab nunnya dibuang. Selanjutnya tanda i'rab jar atau khafat. I'rab khafat mempunyai 3 tanda: kasrah, ya, dan fathah. Kasrah menjadi tandanya i'rab khafat atau jar ada di 3 tempat. Isim mufrad contohnya salamtu alal mujtahidati, ti-nya ala karena ada huruf jar. Hindin, salamtu ala hindin, darabtu bil qalami dibaca jar. Salamtu. Selanjutnya kasrah menjadi tandanya i'rab jar ada di jamak taksir. Contohnya salamtu ala hunudin, darabtu bil aqlami. Kasrah menjadi tandanya i'rab jar ada di jamak muannas salim. Salamtu ala mujtahidati. Selanjutnya ya menjadi tandanya i'rab nasab ada di asmaul khamsah. Contohnya marartu bi Abi Bakrin, marartu bi akhika, marartu. Ya, itu. Selanjutnya ya menjadi tandanya i'rab jar ada di isim tasniyah. Contohnya salamtu ala mujtahidaini hamidaini. Jamak mudzakkar salim. Contohnya salamtu ala mujtahidina, salamtu ala hamidina. Yang terakhir tandanya i'rab nasab, i'rab jar yaitu fathah. Fathah menjadi tandanya i'rab jar ada di isim ghairu munsharif. Contohnya salamtu ala Ahmad, salamtu ala Fatimata, marartu bimasajid. Selanjutnya tanda i'rab yang terakhir yaitu i'rab jazm. I'rab jazm mempunyai 2 tanda. Yang pertama sukun dan yang kedua hadfu. Sukun menjadi tandanya i'rab jazm ada di fi'lul mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Contohnya lam yaftah. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, maka tanda jazmnya menggunakan sukun. Sukun menjadi tandanya i'rab jazm di dalam fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Yang kedua tandanya i'rab jazm hadfu. Hadful akhir dan hadfun nun. Fil fi'lil mudhari'il mu'tal akhir. Yang mana di minggu kemarin saya telah menjelaskan pembagian fi'il mu'tal dan sahih. Contohnya lam yaghzu. Maka membuang huruf akhirnya, wawunya dibuang. Yang ketiga ya hadfun nun, sekarang af'al khamsah. Af'al khamsah tanda jazmnya menggunakan terbuangnya nun. Lam yajlisa, yajlisani yang mana aslinya yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, yajlisna. Itu kalau dijazmkan maka lam yajlisa kan gitu. Demikian ini di antara tanda-tanda i'rab jazm. Ringkasan contoh tempat kalimat dan tempat i'rabnya masing-masing kalimat. Isim mufrad rafa'nya menggunakan dhammah. Nasabnya menggunakan fathah. Jarnya menggunakan atau khafatnya menggunakan kasrah. Dan isim tidak menerima jazm. Jamak taksir. Jamak taksir tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Tanda jarnya atau khafatnya menggunakan kasrah. Dan tidak menerima tanda jazm karena termasuk isim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim
tanda rofaknya menggunakan dhammah, tanda nasabnya menggunakan kasroh, dan tanda jernya atau khafadnya menggunakan kasroh. Sekarang isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, tanda rofaknya menggunakan dhammah, tanda nasab dan jernya menggunakan fathah. Sekarang fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Sahih akhir, rafa'nya menggunakan dhammah dhahirah, dhammah jelas bukan perkiraan. Nasabnya menggunakan fathah dhahirah jelas, tanda jazmnya menggunakan sukun. Selanjutnya yang nomor 6, fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang akhirnya berupa waw dan iya. Tanda rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Tanda nasabnya menggunakan fathah yang jelas, dan tanda jazmnya menggunakan hadful akhir, membuang huruf akhirnya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir yang akhirnya berupa alif, tanda rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah, tanda nasabnya menggunakan fathah muqaddarah yang dikira-kirakan, dan tanda jazmnya menggunakan sukun. Yang ketujuh, isim tasniyah, rofaknya menggunakan alif, nasabnya menggunakan ya, dan jernya menggunakan ya. Jamak mudzakkar salim, rofaknya menggunakan dhammah, jernya menggunakan kasrah, nasabnya menggunakan ya, dan jer atau khafadnya menggunakan ya. Isim asmaul khamsah, isim yang 5, rafa'nya menggunakan waw, nasabnya, tanda nasabnya menggunakan alif, dan tanda jernya menggunakan ya. Perbedaan antara isim tasniyah dan isim jamak mudzakkar, jamak isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim adalah tanda rofaknya beda. Kalau isim tasniyah menggunakan alif, kalau jamak mudzakkar salim menggunakan ya, waw. Sedangkan tanda nasabnya menggunakan ya, sama-sama ya. Dan tanda jer dan sama-sama ya. Tapi kalau dalam isim tasniyah, tanda nasabnya ya-nya, huruf sebelum ya zaidaini, huruf sebelum ya dibaca fathah, dan huruf setelah ya dibaca kasrah. Kalau di jamak mudzakkar salim dalam tanda nasab dan jernya, maka huruf sebelum ya dibaca kasrah dan huruf setelah ya dibaca fathah. Zaidinah. Nah, gitu. Demikian keterangan atau pembagian contoh pembagian i'rab yang 4. Semoga pembelajaran ini bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian.